Hai, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam bahagia. Kembali lagi bersama saya Bali Sugiarta pada acara ASN Corner Podcast. Nah, seperti biasa pada acara ASN Corner Podcast, tempat kalian semuanya ada di rumah untuk nongkrong online ngebahas seputar dunia per ASN-an. Nah, teman semuanya, hari ini kita sudah kedatangan tentunya para narasumber yang pastinya senang sekali untuk berbagi informasi kepada teman semuanya seputar dunia per ASN. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang manajemen ASN. Maka dari itu, saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada, halo Pak Sweke. Halo Pak Bali. Kemudian yang kedua ada Mbak Fai. Hai Pak Bali, terima kasih. Kemudian yang ketiga ada Pak Fahrul. Halo Pak Fahrul. Halo Pak Bali. Kemudian yang keempat ada Mbak Heni. Halo Pak Bali. Yang kelima ada Pak Sugita. Halo Pak Bali. Dan yang keenam ada Mbak Grace. Halo Pak Bali. Baik, pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada Pak Sweke. Pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi tujuan dari adanya manajemen aparatur sipil negara? Baik, terima kasih. Setidaknya ada 5 daripada tujuan manajemen ASN itu. Yang pertama adalah untuk mewujudkan ASN yang profesional. Tentunya profesionalitas ini mesti didukung oleh kemampuan daripada ASN itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dan yang kedua adalah dimilikinya ASN yang memiliki nilai dasar. Yakni nilai dasar itu tentu adalah nilai-nilai berakhlak seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga adalah dicapainya ASN yang memiliki kode etik. Kode etik ASN ini tentu merupakan bagaimana ASN itu dalam posisinya sebagai warga negara, warga daripada suatu organisasi profesi. Yang ketiga adalah warga daripada masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah ASN itu mampu memanajemen dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah bagaimana ASN itu bisa netral, artinya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan yang kelima adalah bagaimana ASN itu tidak terlibat dalam KKN, artinya tindakan memperkaya dirinya sendiri dengan menyalahgunakan daripada jabatannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, saya langsung saja menuju ke pertanyaan yang kedua, yang ini akan saya tujukan kepada Mbak Fayadah. Oke Mbak Fai, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih kedudukan seorang aparatur sipil negara itu sendiri? Baik, terkait bagaimana sih kedudukan seorang ASN gitu ya. Kedudukan ASN kalau misalnya kita telah kembali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, di situ dikatakan bahwa kedudukan seorang ASN itu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, dan itu merupakan pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian penjelasannya itu dilanjutkan pada pasal 9 yang berbunyi, pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan. Kemudian kedua, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Baik, mungkin seperti itu kedudukan ASN. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga saya akan tujukan kepada Pak Fahrul. Nah, Pak Fahrul, apa sih yang menjadi tugas dari seorang ASN ini? Baik Pak Bali, sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Pasal 11 Tahun 2014, tugas ASN yaitu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saya akan bertanya tentang apa sih yang menjadi fungsi dari seorang ASN ataupun aparatur sipil negara. Dan pertanyaan ini saya akan tujukan kepada Mbak Heni. Silakan Mbak Heni. Terima kasih. Baik, terkait dengan fungsi ASN di sini ada 3 hampir sama dengan tugas ASN. Yang pertama yaitu ASN bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pegawai
oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, oleh karenanya ASN harus mementingkan kepentingan publik dan juga masyarakat luas dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, ASN bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas tanpa ada diskriminasi di situ. Nah, kemudian yang terakhir, ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan negara, yaitu bagaimana ASN berpegang teguh kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk selalu bersatu dalam keanekaragaman. Nah, kemudian pertanyaan kelima akan saya tujukan kepada Pak Sugita. Pak Sugita, apa saja sih yang menjadi hak dari seorang aparatur sipil negara itu sendiri? Baik, terima kasih Pak Bali atas kesempatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa hak seorang ASN itu diatur dalam pasal 21 dan juga pasal 22 pada undang-undang tersebut. Di pasal 21 disebutkan bahwa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan pada pasal 22 disebutkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, kemudian cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Seperti itu. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir nih akan saya tujukan kepada Mbak Grace. Mbak Grace, apa sih kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang aparatur sipil negara? Kewajiban seorang ASN adalah 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan terhadap setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi jalannya podcast ASN Corner yang bahas tentang manajemen ASN. Gimana, seru kan? Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.